Oke, halo semua. Balik lagi di podcast Beropini. Di sini opini, di sana diskusi, di mana-mana ada solusi. Gue di sini pengen ngebahas tentang kasus yang lagi viral ya. Seperti yang kita tahu, yang lagi viral itu maksudnya adalah kasus Gus Miftah dan penjual es teh. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Muhammad. Gue pengen ngebahas dan mengutarakan POV gue, sudut pandang gue dengan netral dan tidak menitik beratkan ke salah satu pihak. Gue pengen ngebahas dari Gus Miftah dulu. Secara yang kita tahu, Gus Miftah kan itu adalah seorang pendakwah ya. Yang mana kalau pendakwah itu menjadi cerminan dari jemaah-jemaahnya. Ya rasanya tidak etis kalau misalkan seorang pendakwah itu mengeluarkan kata yang tidak pantas seperti goblok, tolol, bodoh, dan lain-lain gitu. Apalagi disebut dan dikeluarkan kosakata itu di dalam forum pengajian. Sedangkan ketika tidak di forum pengajian aja sebenarnya udah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan gitu, karena kita seorang pendakwah gitu, apalagi kalau misalkan di dalam forum pengajian. Dan menurut gua sendiri nggak ada salahnya emang kalau misalkan kata goblok itu dikeluarkan asal dalam tempatnya. Contoh kayak kalau misalkan kita ketemu dengan teman-teman kita gitu, ngeluarin kata kayak yang konotasinya itu sebenarnya kata-kata yang tidak pantas, tapi karena itu teman-teman kita itu kan menjadi seni dalam berbicara gitu ya, itu menjadi oh ini karena teman kita jadi ngerasa santai gitu. Gue nggak menyalahin kalau misalkan itu di dalam konteks pertemanan, tapi tidak di dalam konteks pengajian. Itu benar-benar salah dan tidak etis untuk dilakukan gitu. Nah, apalagi itu mengeluarkan kata goblok kepada masyarakat di kalangan yang bawah. Contoh seperti penjual es teh tadi, yang mana dia mencari nafkah ya dengan cara yang halal, tapi direspon dengan kosakata yang tidak pantas. Apalagi ya balik lagi, itu kita adalah pendakwah gitu, harusnya tidak boleh seperti itu, harusnya bisa dipikirkan dan dipertimbangkan dengan bijak lagi. Dan walaupun seperti itu, gue juga menaruh respect kepada Gus Miftah karena juga udah mengakui kesalahannya, udah minta maaf, walaupun yang gue garis bawahi di sini meminta maafnya mungkin tidak dengan gaya yang semestinya, tapi ya oke lah, gue masih mikirkan itu adalah permintaan maaf gitu, karena mungkin yang gue pikirin permintaan maaf orang itu mungkin beda-beda gitu loh, jadi nggak apa-apa. Dan kalau nggak salah kemarin gue baca beritanya itu Gus Miftahnya udah mengundurkan diri dari jabatan staf khusus kepresidenan gitu. Gue menaruh respect juga tentang hal itu. Dan untuk bapak-bapak penceramah-penceramah sana yang di atas panggung itu yang menertawai jokes itu, apalagi bapak ini ya terpingkal-pingkal sekali gitu ketawanya, saya pengen ngasih satu surat gitu Pak, satu ucapan gitu. Itu sebenarnya bukan hal yang lucu, karena tertawa di atas penderitaan orang lain itu bukan hal yang diperbolehkan gitu di agama kita. Pastinya bapak itu punya uang yang lebih banyak untuk bisa bikin bapak ngakak dan ketawa-ketawa lebar di acara stand up comedy, bukan di acara pengajian itu. Nah, kita pindah ke dalam sisi si penjual es tehnya. Kalau misalkan gue lihat lagi dari awal videonya, ternyata ada satu penyebab gitu kenapa Gus Miftah itu ngomong goblok di acara itu. Itu karena jemaahnya mengompori, ayo diborong gitu supaya bapaknya bisa balik lagi ke rumah gitu loh. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Tapi menurut gua itu bukan cara yang benar untuk menyuruh dan berbuat kebaikan kepada orang-orang. Itu bukan cara yang benar, karena itu akan menimbulkan masalah-masalah yang selanjutnya. Contoh gini, ketika kita menyuruh
penceramah di atas, misal gue di acara itu ya, gue menyuruh penceramah yang di atas panggung itu suruh borong jualan bapaknya, borong es teh bapaknya. Kalau misalkan emang diborong saat itu juga habis, benar-benar habis, di acara pengajian selanjutnya pasti banyak es teh, penjual es teh yang berharap datang ke situ buat diborong gitu. Padahal itu bukan hal yang bijak gitu ya dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh pedagang. Harusnya tidak seperti itu. Pasti banyak cara yang lebih bijak lagi untuk menyikapi hal ini tanpa melakukan hal yang kayak gitu jemaahnya. Dan gue kemarin lihat suatu video ya, banyak benar-benar konten kreator yang membantu bapak ini, benar-benar banyak konten kreator yang langsung mengulurkan tangan untuk benar-benar membantu, ngasih uang dalam bentuk apapun. Gue mikir oke, itu nggak apa-apa, tapi menurut gue kayaknya kalau misalkan disuapi terus-menerus ini bakal menimbulkan masalah yang lain gitu. Contoh kayak yang tadi yang gue bilang, pasti banyak tukang es teh yang berharap juga, misalnya gini, tukang es teh yang pengen diborong jualannya itu kan bukan cuma bapak ini doang ya, yang di kasus yang viral ini. Pasti banyak tukang es teh yang pengen dagangannya laku juga gitu. Dan gue nggak mau hanya karena masalah ini, hanya karena tiap kali jualan itu diborong habis, banyak pedagang-pedagang yang lain itu ikut-ikutan hanya karena pengen diborong habis gitu oleh para penceramah. Itu menjadikan kita mental miskin gitu. Kalau misalnya nggak tahu Ustadz Felix Xiao, mental miskin dan mental kaya itu perbedaannya. Kalau mental kaya itu bagaimana kita memberikan benefit dan dampak yang positif kepada orang-orang ramai meskipun kita tidak memiliki apapun gitu. Itu mental kaya. Tapi mental miskin adalah bagaimana kita bisa menggerogoti dan mengambil apa aja semua dari orang-orang yang ada gitu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Dan menurut gue ini yang harus diperbaiki. Gue kemarin jujur agak miris ngelihat di video konten kreator yang memberikan bantuan gitu dalam bentuk apapun. Itu benar-benar banyak kamera, satu, kamera dua, kamera yang ngikutin talentnya, ngikutin nyorotin bapaknya, terus pokoknya yang lain gitulah, banyak benar-benar kamera. Menurut gue mungkin bisa dipikirkan cara yang lain agar bantuan itu kesannya tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang melihat gitu. Mungkin orang-orang ngeliat emang, wih ini keren nih, bapak ini akhirnya terbuka rezekinya. Oke, gue gak menyalahin itu, tapi di sisi lain kan itu menimbulkan masalah yang lain juga gitu. Dan mungkin solusinya adalah kita bisa membantu bapak ini dengan cara bukan melariskan dagangannya, tapi bagaimana bapak ini bisa meneruskan terus jualan dan apa yang pengen dihasilkan oleh bapaknya. Misalkan kayak mungkin memberikan fasilitas supaya bapaknya terus semangat untuk berjualan lagi atau hal-hal yang lain gitu. Ini mungkin menjadi pertimbangan, harusnya menjadi pertimbangan oleh para konten kreator yang ingin membantu bapak ini secara fisik dan non fisik gitu. Karena di Indonesia kemiskinan itu jadiin komoditas gitu, sebagai ladang untuk orang-orang kaya itu untuk menjual kemiskinannya gitu. Dan yang mereka ambil justru exposure dan engagement dari konten yang dihasilkan gitu oleh suatu fenomena kemiskinan gitu. Dan itu mungkin sepertinya tidak wajar dan tidak diperbolehkan juga harusnya gitu ya. Karena menurut gua banyak kok konten-konten yang lain yang bisa dihasilkan tanpa menjual kemiskinan gitu. Tapi gue nggak menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan dan menyebarkannya di media sosial. Gue nggak menyalahkan itu, karena itu tergantung niat kita masing-masing kan. Pasti niat kita masing-masing itu udah harusnya bisa dinilai oleh orang-orang dari cara kita membantu, jadi cara kita menyebarkannya ke media sosial pasti udah ketahuan gitu. Dan itu kan namanya intensi untuk berbuat kebaikan pasti udah bisa dinilai mana yang kebaikan yang tulus, mana intensi kebaikan yang hanya dibuat-buat gitu semata-mata hanya karena untuk mengambil keuntungan secara pribadi gitu. Menurut gue itu tidak wajar sama sekali. Mungkin bisa dipikirkan cara yang bijak lagi, seperti yang udah gue jelasin di awal tadi. Nah, itu menurut gue pandangan gue ya. Karena kalau misalkan kita pengen menuntaskan masalah, tolong untuk tuntaskan masalah itu langsung ke akarnya.
Karena kalau misalnya kita tuntaskan dari batangnya, ya pasti bakal bisa tumbuh lagi gitu. Pasti bakal tumbuh lagi masalah-masalah yang lain gitu. Dan ini harusnya kan menjadi PR kita masing-masing ya. Secara pribadi PR kita untuk tidak meminta-minta, karena dalam agama Islam kita dilarang untuk meminta-minta, dan dalam agama Islam kita justru diperintahkan untuk berbagi, tapi bukan dalam konteks kita yang meminta dan kita menjadikan sebuah dalil untuk orang itu bisa berbagi pada kita. Itu jadi kayak pemaksaan gitu kan, juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Rasulullah tuh mengajarkan kita orang kaya itu berbagi, dan orang miskin itu nggak boleh meminta-minta, harus ada usaha dulu gitu. Orang kaya itu harus berbagi tanpa harus menunggu siapa orang-orang yang harus dibagi itu gitu. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dan Islam mengajarkan mental kaya, bukan mental miskin. Dan itu menjadi PR kita masing-masing gitu ya. Dan untuk pemerintah harusnya bisa membuat kebijakan yang harusnya meregulasi tentang hal ini. Bagaimana nantinya kemiskinan dan hal-hal yang kayak gini tuh bisa dituntaskan lah. Dan supaya kedepannya nggak ada kasus-kasus yang sama menjadi timbul lagi hanya karena hal-hal seperti ini gitu. Menurut gua gitu. Mungkin sekian aja podcast beropini kali ini. Kayak biasa, kalau misalkan kalian punya pandangan dan opini masing-masing, just hit me on comment section below, oke? Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast beropini selanjutnya. Thank you.